Advance Manungkalit dengan NIM 250104007 dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Nasib Tuan Gaul. Jadi adapun video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester, yaitu yang pertama apa yang dimaksud dengan manajemen sebagai sebuah ilmu. Dan di sini manajemen sebagai sebuah ilmu adalah pemahaman bahwa manajemen memerlukan bidang pengetahuan yang sistematis, terorganisasi dan dapat belajar secara ilmiah. Sedangkan manajemen sebagai seni adalah pandangan bahwa manajemen memerlukan keterampilan, kreativitas, intuisi, dan kemampuan personal dalam menerapkan pengetahuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang kedua yaitu bagaimana organisasi pendidikan seperti sekolah dapat beroperasi dengan baik. Organisasi pendidikan seperti sekolah dapat beroperasi dengan baik apabila seluruh unsur di dalamnya berjalan selaras dan terkelola secara profesional. Kepemimpinan yang efektif menjadi kunci utama karena kepala sekolah harus mampu memberi arahan, visi, serta teladan dalam pengambilan keputusan. Perencanaan yang matang juga diperlukan agar tujuan pendidikan, program pembelajaran, dan kegiatan sekolah tersusun jelas dan terarah. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia yang baik sangat menentukan guru dan tenaga pendidikan. Perlu ditempatkan sesuai kompetensi, diberikan kesempatan pengembangan profesional, serta didukung dengan suasana kerja yang kondusif, komunikasi yang terbuka, dan kerjasama antar pemimpin, guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat akan memperkuat pelaksanaan program sekolah. Sekolah juga harus menerapkan manajemen yang transparan dan akuntabel, terutama dalam pengelolaan keuangan dan sarana prasarana. Evaluasi dan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan untuk menilai keberhasilan program dan memperbaiki kelemahan yang ada. Dengan manajemen yang terencana, kepemimpinan yang kuat, dan partisipasi semua pihak, organisasi pendidikan dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Dan yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan Kristen. Manajemen pendidikan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Landasannya yaitu bersifat umum dan universal, mengacu pada teori manajemen Lutheran, kebijakan pendidikan nasional, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Tujuan utama adalah meningkatkan mutu pendidikan, pengembangan potensi peserta didik, dan pencapaian standar akademik serta kompetensi yang diterapkan. Sementara itu, manajemen pendidikan Kristen yaitu mencakup seluruh prinsip manajemen pendidikan umum, tetapi berkarya dan diarahkan oleh nilai-nilai iman Kristen. Landasan utamanya adalah Alkitab dan ajaran Kristiani, sehingga pengelolaan pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tapi juga pada pembentukan karakter iman dan spiritual peserta didik. Tujuan akhirnya bukan untuk mencerdaskan, melainkan memuridkan, membantu pribadi yang takut akan Tuhan, beretika, dan melayani sesama. Dan yang keempat yaitu jelaskan implementasi atau penerapan 14 prinsip manajemen Henry Fayol di sekolah. Yang pertama itu pembagian kerja. Tugas di sekolah dibagi sesuai keahlian, seperti guru fokus mengajar, kepala sekolah memimpin, tata usaha mengelola administrasi, dan perpustakaan mengelola perpustakaan. Yang kedua yaitu wewenang dan tanggung jawab. Kepala sekolah memiliki wewenang membuat keputusan dan bertanggung jawab atas jalannya sekolah. Sementara guru memiliki wewenang di kelas dan bertanggung jawab atas pembelajaran. Yang ketiga yaitu disiplin. Seluruh warga sekolah mematuhi aturan seperti tata tertib sekolah, jam kerja, kehadiran, dan etika profesional. Dan yang keempat yaitu kesatuan perintah. Guru dan tenaga kependidikan menerima perintah dari satu atasan langsung, misalnya kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, agar tidak terjadi kebingungan. Dan yang kelima yaitu kesatuan arah. Semua kegiatan sekolah mengarah pada tujuan yang sama, yaitu visi dan misi sekolah yang telah ditetapkan. Dan yang keenam yaitu mengutamakan kepentingan umum. Kepentingan pribadi guru dan staf
tidak mengalahkan kepentingan sekolah dan peserta didik. Dan yang ketujuh yaitu pemberian imbalan yang adil. Guru dan staf memperoleh gaji, tunjangan atau penghargaan sesuai tugas dan kinerjanya. Dan yang ke-8 yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Keputusan strategis diambil oleh kepala sekolah, sementara keputusan teknis dapat dilimpahkan kepada wakil kepala sekolah atau koordinator bidang. Dan yang ke-9 yaitu rantai skalar. Aturan komunikasi dan koordinasi berjalan sesuai struktur organisasi dari kepala sekolah ke guru dan staf. Dan yang ke-10 yaitu ketertiban. Sarana prasarana, dokumen, dan jadwal diatur rapi sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar. Dan yang ke-11 yaitu keadilan. Kepala sekolah memperlakukan guru, staf, dan siswa adil tanpa diskriminasi. Dan yang ke-12 yaitu stabilitas masa kerja. Sekolah menjaga keberlangsungan tenaga pendidikan, tidak sering terjadi penggantian guru yang mengganggu proses belajar. Dan yang ke-13 yaitu inisiatif. Guru dan staf memberikan kesempatan mengemukakan ide kreatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan sekolah. Dan yang ke-14 yaitu semangat korps. Semangat membangun kerjasama, kekompakan, dan rasa kebersamaan melalui rapat, kegiatan bersama, dan budaya sekolah yang positif dengan menerapkan 14 prinsip ini. Dan yang kelima yaitu jelaskan perbedaan 3 level sekro bidang kajian manajemen pendidikan. Pada kajian manajemen pendidikan terdapat 3 level sektor bidang kajian yaitu makro, meso, dan mikro. Level makro yaitu berfokus pada pengelolaan pendidikan dalam skala nasional. Pada level ini dikaji adalah kebijakan pendidikan, peraturan perundang-undangan, sistem pendidikan nasional, standar nasional pendidikan, pendanaan pendidikan, serta perencanaan pembangunan pendidikan secara nasional. Perlakuan utama adalah pemerintah pusat dan lembaga negara yang berwenang seperti kementerian yang membidang pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan pada level makro adalah menciptakan sistem pendidikan nasional yang terarah dan merata dan bermutu. Level meso yaitu berada pada 3 daerah atau wilayah. Kajian pada level ini mencakup manajemen pendidikan di provinsi, kabupaten, atau kota, atau yayasan penyelenggaraan pendidikan. Fokusnya adalah implementasi kebijakan nasional ke dalam program dan kegiatan pendidikan daerah, pengelolaan sekolah-sekolah wilayah tertentu, pembinaan tenaga pendidikan, serta pengawasan dan evaluasi pendidikan. Pelaksanaan utama pada level meso adalah Dinas Pendidikan Daerah atau Budaya dan Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan. Pada level mikro yaitu berfokus pada pengelolaan satuan pendidikan secara langsung, seperti sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Kajian pada level ini meliputi manajemen kurikulum, peserta didik, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan, serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Perlakuan utama adalah kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Tujuan utama manajemen pendidikan level mikro adalah meningkatkan mutu pembelajaran dan layanan pendidikan di sekolah. Dan yang keenam yaitu jelaskan model manajemen pendidikan dan model kepemimpinan yang berkaitan dengan setiap model manajemen pendidikan tersebut. Yang pertama itu relasi model formal manajemen pendidikan dengan model kepemimpinan manajemen. Model formal manajemen pendidikan dan model kepemimpinan manajemen manajerial memiliki keterkaitan. Misalnya, fokus pada formal manajemen pendidikan adalah sistem dan hierarki di mana kerangka kerja manajemen menggunakan metode-metode rasional untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Dan kepemimpinan manajemen fokus pada fungsi-fungsi, tugas-tugas, dan perilaku-perilaku yang ada di organisasi. Apabila fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan secara kompeten, pekerjaan dari orang lain di organisasi akan terfasilitasi. Artinya, pemimpin organisasi pendidikan harus mengerjakan fungsi, tugas, dan perilaku tersebut dengan baik melalui kepemimpinan manajerial.
Yang kedua yaitu relasi model kegiatan manajemen pendidikan dengan model kepemimpinan partisipatif, transformasional, dan interpersonal. Keterlibatan para anggota di organisasi sangat menentukan praktik anggota. Dengan aktif di dalam organisasi pendidikan diperlukan praktik kepemimpinan yang relevan. Hal ini sejalan dengan adanya pembagian kekuasaan di antara beberapa aturan. Semua anggota organisasi yang dianggap memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan lembaga. Oleh karena itu, model kolegial manajemen pendidikan berkaitan dengan praktik kepemimpinan partisipatif. Dan yang ketiga yaitu relasi model politik manajemen pendidikan dengan model kepemimpinan transaksional. Model politik manajemen pendidikan berkaitan dengan model kepemimpinan transaksional yang dilakukan oleh pemimpin di lembaga pendidikan. Keterkaitan tersebut tidak terlepas dari peran anggota yang mengutamakan kepentingan sendiri atau kelompok di lembaga pendidikan. Merujuk pada Burs 2020, kepemimpinan transaksional melibatkan hubungan-hubungan berdasarkan sebuah pertukaran untuk sumber daya yang berharga, atau disebut juga dengan teori pertukaran pimpinan anggota. Sebagai contohnya, adanya kekuasaan yang muncul dari posisi kepala sekolah sebagai pemimpin dapat mengarah kepala sekolah untuk melakukan tukar-menukar atau trans di sekolah. Yang keempat yaitu relasi model subjektif manajemen pendidikan dengan model kepemimpinan PO. Sekian video yang dapat saya paparkan untuk ujian akhir semester. Terima kasih.